Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antp untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan, serta bikin baper dibuatnya dengan tingkah lakunya Tuan Muda Abimana ini ya guys. Dimana Tuan Muda Abimana yang habis mengalami kecelakaan ini, ia sangat manja kepada Kinanti. Di sini terlihat kalau Tuan Muda Abimana ini terlihat sangat kesusahan di tempat tidurnya. Ia pun muter-muter sambil nungging seperti sangat kesusahan. Dan Tuan Muda Abimana ini ketika ditinggal oleh Kinanti, ia pun menjerit-jerit memanggil nama Kinanti. Di dalam hatinya ia berpikir kalau Kinanti ini sangat lama nih guys ya. Dan rupanya Kinanti ini pergi ke belakang untuk membuatkan makanan kesukaannya Tuan Muda Abimana. Ketika Kinanti mendengar jeritan Tuan Muda Abimana, ia langsung cepat-cepat ke kamar dan memberikan makanan itu kepada Tuan Muda Abimana. Kata Kinanti kepada Tuan Muda Abimana ini agar Tuan Muda Abimana sabar ya guys, karena Kinanti ini ke belakang untuk mengambilkan makanan atau memasak makanan kesukaan Tuan Muda Abimana. Dan Tuan Muda Abimana yang dibawakan makanan oleh Kinanti ini pun melihat makanan tersebut. Sepertinya Tuan Muda Abimana di sini sangat lapar ya guys, ketika Kinanti dengan setia menyuapi Tuan Muda Abimana yang tetap saja menungging saat ini. Dan Kinanti pun dengan sabar menabobokan Tuan Muda Abimana ini seperti seorang bayi. Kinanti memangku Tuan Muda Abimana untuk tidur di pangkuannya. Di saat Abimana sudah terlelap, lalu Kinanti dengan perlahan menidurkan Tuan Muda Abimana sambil menyelimuti Tuan Muda Abimana. Ketika Tuan Muda Abimana ini sudah tertidur dan sudah diselimuti, Kinanti pun sangat kagum kepada Tuan Muda Abimana, suaminya ini. Ia mengatakan di dalam dirinya kalau Tuan Muda Abimana ini sangatlah baik, karena Tuan Muda Abimana mau mengorbankan dirinya demi menolong Kinanti yang hampir mengalami cedera waktu mereka camping saat itu yang mengendarai motor off-road. Dan Kinanti yang sudah lelah menjaga dan mengasuh suaminya ini, ia pun tertidur. Ketika Kinanti tertidur, rupanya Tuan Muda Abimana ini bangun dan ia pun berjalan ke belakang. Duh guys, rupanya Tuan Muda Abimana ini hanya acting ya. Karena ketika Kinanti ini tertidur, Tuan Muda Abimana ini bisa berjalan untuk keluar. Padahal kalau di depan Kinanti, Tuan Muda Abimana ini pura-pura nungging dan muter-muter gak bisa bangun sedikit pun. Rupanya Tuan Muda Abimana ini pergi ke belakang untuk mencuci mukanya. Namun di saat Tuan Muda Abimana ini sedang berdiri tegap, tiba-tiba saja ada bayangan seperti hantu dari belakangnya yang wajahnya sangat menyeramkan dan rambutnya panjang. Dan hantu itu terlihat seperti mendekat kepada Tuan Muda Abimana yang saat ini Tuan Muda Abimana pun sangat ketakutan. Dan tiba-tiba saja hantu tersebut memegang pundaknya Tuan Muda Abimana.
Tentu saja di sini Tuan Muda Abimana ini menjerit ketakutan sehingga Tuan Muda Abimana pun terjatuh ke lantai. Ketika Tuan Muda Abimana jatuh terlantai dan menjerit sehingga seisi rumah pun pada kaget, di mana saat itu Oma bersama Anita sudah berada di tempat Tuan Muda Abimana yang saat ini menjerit ketakutan. Oma yang melihat Abimana yang tertidur ketakutan di lantai ini pun menanyakan kepada Abi apa yang Abi lakukan. Abi pun menunjuk kepada hantu yang berdiri tegak di depannya. Oma di sini sangat kaget ketika yang dibilang oleh Abimana ini adalah Bijumi. Rupanya Bijumi ini sedang memakai masker dan tiba-tiba saja Bijumi ini juga pergi ke belakang. Tentu saja di sini Oma pun tersenyum melihat tingkah cucu kesayangannya ini. Dan Bijumi yang dikatakan antu oleh Tuan Muda Abimana ini mengatakan kepada Tuan Muda Abimana kalau dirinya adalah Jumi ya guys, bukanlah hantu. Nah kan, Tuan Muda Abimana ini kualat, ia sudah ngebohongin Kinanti pura-pura sakit dan gak bisa apa-apa. Tetapi Tuan Muda Abimana ini ternyata masih bisa berjalan tegak. Memang si David juga sudah tersenyum-senyum ketika Tuan Muda Abimana berada di rumah sakit yang saat itu Kinanti menelpon David untuk menyusul Kinanti dan Tuan Muda Abimana dan memapanya. Dan begitu juga dengan pernyataan dokter kalau punggungnya Tuan Muda Abimana ini hanya lecet saja. Namun aktingnya Tuan Muda Abimana ini sangatlah keterlaluan ya guys. Ia sanggup nungging-nungging kayak gitu biar diperhatikan dan dimanja oleh Kinanti. Tentu saja di sini Kinanti pun akan mengetahui kalau Tuan Muda Abimana atau suaminya ini tengah berakting kepada dirinya. Tetapi yang namanya juga Kinanti ya guys, ia tidak akan marah kepada suaminya ini. Karena ia juga sudah tahu dengan sifatnya Tuan Muda Abimana ini yang selalu ingin diperhatikan dan dimanja oleh Kinanti. Sehingga Tuan Muda Abimana ini sanggup memasang akting atau berakting pura-pura nungging gak bisa apa-apa. Padahal ini hanya cedera biasa saja. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru tentang sinetron kesayangan kita, yaitu Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv yang tayang jam 5 sore. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.